waktunya. Setelah sholat 5 waktunya kita perhatikan rukun-rukunnya, terus khususnya baca-bacaannya kayak bacaannya Fatihah, tasyahud itu kita perhatikan. Setelah itu syarat-syaratnya, setelah itu baru sunnah-sunnahnya. Kalau kita sudah bisa terbiasa dengan itu semua, baru kita belajar untuk menghadirkan Allah di dalam setiap sholat, menghadirkan Allah di dalam ibadah-ibadah kita. Kononlah kurang lebih mengkonon. Jadi tetap ya, aja anggapannya hari pengen berarti kita kudu hadir mulai sedikit. Ya benar, kudu belajar hadir walaupun sedikit. Tapi yang penting, yang perlu lebih kita perhatikan adalah yang wajib-wajib dulu, rukun-rukunnya dulu, dan kita usahakan mendirikan sholat sebaik-baik, khususnya dalam waktunya, dalam tempatnya suci beli, ya, kitanya wudunya bagaimana, sah tidak. Kadang-kadang kan mengkonon ragu-ragu, mau wudu udah beli, wudu maning. Itu kadang-kadang kan gitu. Maka kita perhatikan khususnya rukun-rukunnya, jangan sampai mendirikan sholat dalam keadaan sholat tersebut tidak sah. Digului parah ma. Nasallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mendirikannya itu dengan sebaik-baiknya, misalnya Gusti Allah gak akan menghadirkan di dalam hati kita, ibadah kita akan diberi khusyuk. Sok pasti di antara kita pernah wayai lagi, entah itu maulidan, entah zikiran, entah ngaji, tiba-tiba hadir, tiba-tiba merasakan resep, tiba-tiba merasa menghayati di dalam ibadah. Pernah, pasti pernah. Memang. Itu kan pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah, kita menghayati atau meresapi apa yang sedang kita lakukan daripada ibadah. Hah? Nah, ya kalau yang lagi ngenes saya sebenarnya gara-gara ngenes saya bukan dihayati. Kadang-kadang bisa jadi tiba-tiba, ya mau lagi maulidan atau lagi ngaji atau dengar orang ngaji, kadang-kadang tiba-tiba kita merasa sedih, merasa elingan dosa. Itu adalah kesempatan emas, yaitu teguran dari Gusti Allah untuk kita lebih memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya ya begitu, step by step kita perhatikan wajib, rukun, sunnah-sunnah, syarat-syarat. Setelah itu Gusti Allah pun akan menggiring kita untuk bisa menghadiri ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal jam 12:30. Ya, sampun tak? Tanggung. Ya wes. Saya segendir kerayak baik karena enak ya anak rezeki gitu. Pasal wahdar dan hati-hatilah. Jagalah ayuhal muridu, wong kang ingin jalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullal hadari. Benar-benar takut, benar-benar hati-hati. Dari apa? Min tarkil jumu'ati wal jamaah, daripada meninggalkan sholat Jumat dan daripada meninggalkan sholat jamaah. Hati-hatilah daripada meninggalkan sholat Jumat dan jamaah. Karena di antara, kalau wajib jelas ya kalau Jumat. Kalau sunnah, di antara sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi adalah jamaah. Hatta walaupun dengan satu orang. Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sekali. Walaupun itu sesuatu yang sunnah. Maka salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi adalah jamaah. Makanya beliau sangat wanti-wanti, ihdar kullal hadar. Benar-benar hadir. Kenapa? Fa inna dzalika, alasannya apa sih? Fa inna dzalika, maka setune dzalika, daripada meninggalkan Jumat dan jamaah, min adati ahlil batalati, daripada adatnya ahlil batalati. Apa ya batalati? Ahli batil. Kebatilan. Kebatinan tak kebatilan? Tidak. Sesat. Ahli sesat. Iya, orang-orang yang berpegang pada sesuatu yang batil. Gitu. Wasimati dan ciri-ciri arbabil jahalati, orang-orang yang kedua kebodohan atau kedungu. Krungu adane, krungu beduge, krungu panggilannya tapi beli cerdas beli mengono. Ya kan ya, kita gak mengonon kadang seringnya sih. Ya maka itu kan simati ahli jahalah, ciri-ciri daripada arbabi wong kang kedue kebodohan.
Terus apa? Wahafid ala rawatib, dan jagalah wahai murid ala rawatib al masyruat. Hari ini sih sekarang praktek baik ya Jumat karo jamaah sih bisa dijelasi maning ya. Yang penting sama bahasa gampang, berusaha sebaik mungkin untuk sholat berjamaah. Minimalnya karo rabi, maksimalnya ning tajuk atau ning masjid. Bisa ning tajuk beli apa? Bisa lewat kita bikin ning tajuk beli apa? Kamu ning aja. Jangan usahakan untuk berjamaah. Syukur-syukur ning tajuk atau ning masjid. Nah ketika ning tajuk masuk wis digawe gampang, tujuannya teka pengen sholat jamaah. Ajan ibu renang atau ning masjid, oke imamnya macamnya belepotan, itu kan gawe perkara akhirnya bikin jamaah. Itu sebenarnya salah satu alasan atau godaan kita untuk tidak berjamaah. Yang ngomong pun bacaannya salah, kayalah kata jupaning. Padahal ning 10 meter sengkono ana tajuk maning. Kari ngali ning tajuk maning salat ning kono enggak bisa. Ya ibarat tuh enggak usah dibikin ribut, digeser. Di situ bacanya bener. Cuma karena ning kono kita lu senengnya salat ning kono, tapi imamnya akhirnya kita salat dewekan ning mana kan. Jadi alasan berarti. Padahal sih banyak kan. Dengan alasan atau yang lain-lain. Nah, sebenarnya sekarang penting jamaah kita usaha untuk melakukan salat dengan cara berjamaah. Wahafid kalau kita sudah bisa berjamaah, hafid ala rawatibil masyru'ah. Jagalah ala rawatibi, ingat saya salat-salat rawatibah. Qobliyah khususnya yang rawatib. Karena ada yang rawatib, ada yang sunnah. Rawatibnya apa sih? Qobliyah subuh, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Terus biasa. Ba'diyah maghrib kayaknya. Ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya. Walaupun qobliyah maghrib itu qobliyah isya sunnah, qobliyah maghrib sunnah, tapi dia tidak termasuk rawatib. Atau qobliyah asar maning kan? Masuk lah. 4 rakaat kalau nggak salah qobliyah asar. Iya, 4 rakaat qobliyah. 10 kalau nggak salah. Jadi itu yang penting rawatibnya kita jaga. Yaitu yang mana kenapa dinamain rawatib? Karena dia ditartibkan rawatib itu. Rawatib itu dari jabatannya rawatib. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad SAW rawatib selalu mengulang atau merutinkan salat rawatib terus. Al-masyru'at yang disyariatkan qabla sholati wa ba'daha, sebelum salat dan setelah salat. Sudah rawatibnya wa wajib ala sholatil witri wa duha, dan langgengkanlah, usahakanlah, paksa wis lah biar gampang lah, paksakanlah. Maksudnya bukan artinya sih bukan paksakanlah ya, wajib dan langgengkanlah, lakoni terus menerus. Ala sholatil witri, ingat saya sholat witri wa duha dan sholat duha. Kadang-kadang kita kan mengonon witir pakai Ramadan baik, berangkat Ramadan perangkat. Padahal witir anggar baik pengen Ramadan atau enggak, tetap sunnah sholat witir. Wadduha dan sholat duha. Ya minimalnya telu karo suduhai loro. Beli yang mana? Witir siji, duhai anggar loro, beli bisa siji hari masih. Yang loro minimalnya kamu. Wahia ima ba'dal bainal isyain, dan menghidupkan antara maghrib dan isya. Isya'in itu maksudnya antara maghrib isya. Wa kun syadidal hirsi, dan jadilah wahai murid syadidal hirsi, teman-teman hirsi semangat ala imarati ma ba'da sholati subhi, yang atasnya mendirikan atau memakmurkan ma baina sholat ma ba'da apa-apa waktu-waktu ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh ila tulu'i, sampai sunrise. Sampai sunrise. Sampai kan, iya betul kan? Itu sunrise kan ya? Bukan sunlight ya? Sampai matahari terbit. Ala imara ila tulu'i, sampai terbitnya matahari. Setelah salat subuh tuh kita dirikan dengan ibadah, kita mamurkan dengan ibadah, dengan doa, dengan sholat, dengan ibadah, dengan doa, dengan ngaji, dengan zikir ya. Wa ma ba'da sholatil asri. Nah ini yang jarang kita ketahui ya. Wa ma ba'da, dan setelah waktu-waktu ba'da, setelah sholat asar ila ghurubi, sampai maghrib. Antara asar dan maghrib pun sama, itu waktu yang istimewa untuk kita hidupkan dengan ibadah. Jadi waktu-waktu kang bagus kanggo ibadah selain malam. Satu, setelah tulu'ul fajri, setelah tulu'ul fajri sampai tulu'ul syams, maksudnya setelah sholat subuh sampai terbit mata. Kedua, setelah sholat asar sampai maghrib. Ketiga, antara maghrib sampai isya. Makanya sok lihat orang soleh kadang-kadang ada antara asar sampai maghrib itu tidak menerima tamu. Kenapa? Ya, nggak keluar, nggak menerima tamu. Karena apa? Menghidupkan antara waktu asar dan maghrib.
Terus apa? Fahadani waktani. Maka dua waktu ini yaitu ba'da subhi, ba'da salatu subhi ila tulu. Nah ini nih bagi yang salat subuhnya masih di waktu fajar ya. Bagi kayak gula kan salat subuh jam itu ya. Orang oli, orang kebagian jatai. Makanya kadang-kadang ngeluh bae seret rezeki ya bisa lah ngene. Ada beli penghujung ya wis kali semenit paling ya astagfirullah. Ya, ini bagi yang sholatnya ya setelah sholat subuh masih ada beberapa waktu daripada terbitnya matahari. Ma'adani maka dua waktu ini setelah asar dan setelah sholat subuh itu apa? Waktani dua waktu syarifani yang mulia, tafidu yang Allah limpahkan, fihima tafidu ya tafidu yang melimpahkan. Fihima di dalam dua waktu tersebut minallahi dari Allah Ta'ala al-imdadu apa? Imdad yaitu pemberi, madad daripada madad. Madad itu maksudnya pemberian Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemberian yang banyak, pemberian yang istimewa di dalam dua waktu tersebut. Satu waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Dua waktu antara setelah sholat asar sampai maghrib. Pada besok asar ya aja pengen maghrib sampai sholat asar. Maksudnya jam 5, jam setengah 5 sholat asar, sisa waktunya dihidupkan untuk ibadah. Pakai kita 5 menit aja, azan maghrib, Allahu Akbar, sholat asar kan, aja mau konon. Ini perbaikin harus, lumayan. Oli resep anyar soalnya. Rahasianya apa? Wabi imaroti ba'da sholati subhi. Nah ini rahasianya nih. Maksudnya kenapa sih mulia? Salah satu rahasianya. Wabi imaroti dan di dalam imaroti memakmurkan ma ba'da sholati subuh setelah sholat subuh khosiyatan suatu khususiyah yang diberikan di waktu tersebut tidak ada di waktu lainnya. Berarti khususiyah kan mengonon ya. Misalnya kita dua khususiyah apa? Bakal ngomong nyerocos ikulah kang sejenis kang ngomong nyerocos cuma kita baik misalnya mengonon itu namanya khususiyah kan. Khosiyatan yang khusus, qawiyatan yang sangat kuat apa fi jalbil arzakil jismaniyah di dalam menarik rezeki al jismaniyati yang berbentuk jisim. Maksudnya yang kang nampak kang katon untuk menariknya, untuk mendekatkannya rezeki yang berbentuk itu adanya banyaknya di dalam waktu duit berbentuk duit. Tuh, mobil, rumah, rabi, ketemu ya RCP ya. Ini pokoknya berbentuk-bentuk, yang ada bentuknya, ajsam ya, yang berbentuk jisim. Untuk menariknya, salah satu waktu yang spesial, yang khusus untuk menarik rezeki yang berbentuk, itu adanya di waktu setelah subuh. Sampai terbit matahari. Nah, ya kasar ngomong, kita berikuat suwe-suwe. Iya, kan kira-kira setengah jam lah pantes. Setengah jam lagi pengen tulu sama sudah selesai sholat subuh. Kita doa, kita minta kepada Allah, kita zikir. Kasar ngomong bidonga, ya ditutup dengan doa lah. Minimal kita zikir. Beli kudu kita yang ngaji adalah latihan zikir. Kita bisa ngaji ya ngaji. Pokoknya ngapain kira-kira di situ ibadah kepada Gusti Allah. Wafi imaroti ini waktu yang kedua. Wafi imaroti ma ba'dal asri dan di dalam memakmurkan setelah waktu asar. Ya. Apa khosiyatan qawiyatan? Mempunyai khususiyah qawiyatan yang sangat kuat lijal bil arzaqil qalbiyati untuk menarik rezeki-rezeki yang berupa hati. Ketenangan hati, iman kita kepada Gusti Allah, senangnya kita di dalam beribadah itu bisa kita itu kan rezeki pada Pak ya. Yo sekarang kita pengen nongol, kita pengen apa? Kita orang semangat ibadah, seneng bisa ngelakoni sholat 5 waktu bener, sholat sunnah, pemberiannya siapa? Gusti Allah. Lamun Gusti Allah tidak memberi kita kesempatan, kegiangan, masa kita sholat. Banyak orang yang ilmu akeh, ngerti ya iya, waktu langka kan mau ngerjain sholat, alasannya kerja. Ya, alasannya kan kerja. Esok rapat, siang rapat, pokoknya rapat terus. rapat, balik pegel, banyaklah alasan. Akhirnya dia tidak bisa melakukan sampai maghrib. Ya khosiyat sama badal asri khosiyat enggak tadi.
Itu pemberiannya apa? Di dalam hati kita diberikan oleh Gusti Allah ketenangan, kesenangan untuk melakukan ibadah. Maka untuk menambah itu salah satu rezeki-rezeki seperti itu, ketenangan, seneng karo ulama, seneng karo apa ilmu, seneng ngaji, seneng apa, itu kan rezeki dari Gusti Allah lah. Yang adanya ditempatkan di hati. Tenangnya hati untuk beribadah, tenangnya hati, ya itu semua Allah berikan di dalam waktu maksudnya mempunyai khususiyah ketika menghidupkan waktu asar, itu rezeki-rezeki yang berhubungannya dengan hati. Sering galau ya wajar, asarnya sering dopok. Ya asarnya ngopi, ya hari kan jari beliau kan, jari Kang Ayub kan ya minimal sholawat lempoan apa ya wae tas asar, gawe kopi, gawe gedang goreng, mangan gedang gorengnya ki ngenteni sholawat dikit 10 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma 10 kali baru makan gedang. Ibaratnya sholawat lempoan. Maksudnya sholawat lempoan apa khusus kanggo wong kang lempo, kang nom-nom aja. Kenapa di rumah tas sholawat pisang gorengnya sentong. Ya gedang goreng kempong ini mangan terus. Sholawat lempoan maksudnya kanggo kang wis lempo. Ya minimal seperti itu, menghidupkan antara sholat asar dan waktu. Ya tidak harus dengan full ibadah ya. Yang penting kita hidupkan di waktu tersebut untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang berhubungannya dengan hati. Kadzalika, bahkan bukan itu aja, kalau Allah berikan, kalau kita benar-benar menghidupkannya, insya Allah Gusti Allah akan memberikan kita apa yang tidak kita harapkan. Maksudnya sesuatu yang lebih istimewa. Katanya, kadzalika, sebagaimana itu jarrabahu arbabul basair. Telah mencoba kepada tadi, yaitu pada sholat asar dan sholat subuh. Itu arbabul basairi, orang-orang arbabu yang mempunyai basairi, mata penglihatan batin, minal arifina, daripada orang-orang yang ngerti Allah subhanahu al-arif, itu maksudnya al-arifina al-arif billah ya, yang maksudnya yang mengerti Gusti Allah, karena kang wis ngerti awake, ngerti nafsu ya, maka ngerti Gusti man arafa nafsa arafa, maksudnya ngerti Gusti Allah itu bukan berarti tahu Allah gitu ya, bukan, maksudnya ngerti bahwasanya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan ngerti dia sebagai hamba, akhirnya menunaikan kehambaannya dengan sebaik-baik. Itu kang maksud diarifin biar gampang ya semua. Al-akabiri yang besar-besar, maksudnya kang hebat-hebat. Wabil hadis, dan di dalam hadis ada hadis, ini hadisnya kang ukuran jenengan kabeh, kang mikiri dompet ki. Innalladzi yaqudu, sesungguhnya alladzi maksudnya man ya, alladzi sesungguhnya orang yang duduk, yaqudu yang duduk, fi musallahu di tempat salatnya, yadzukurullaha, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da sholati subuh, setelah salat subuh, asra'u, lebih cepat, lebih ngebut, lebih balap, fi tahsilir rizki, di dalam mendapatkan rezeki, minalladzi yadribu fil afaq, dibanding orang yang bepergian jauh ke mana mencari rezeki. Jare kan ning Thailand gaji pira? 20 juta. Australia pira? 50 juta. Ning Singapura akeh. Sebenarnya lebih banyak dari itu, lebih mudah daripada berpergian jauh adalah duduk di tempat sholat kita setelah sholat subuh sampai terbitnya mata, zikir kepada Allah atau ngaji, maka niscaya lebih mudah, lebih cepat mendapatkan rezekinya dibanding beli percaya cacakana aja suwe-suwe 40 dina be. Ya maksudnya kak 40 dina ya tinggal gini, kalau pengen ngerasain, kalau tinggal juga biar gampang, rasakan sendiri ketika pagi bangun kita duduk zikir dan besoknya misalnya telung dina setelahnya beli tangi zikir, rasakan hari itu bagaimana, apa yang kita rasakan. Harus ngerasain dewek lah, aslinya sih harus ngerasain, cuma antara pengen ngaku apa beli ngaku ya kaget dan ngomong aslinya sih lamun ngomong ngerasain aslinya iya ya bener ya. Misalnya ketika menghidupkan setelah sholat subuh dengan zikir sampai terbit matahari, kaya walaupun oli mungkin tidak sebanyak yang kita harapkan, tapi kaya nyari duit itu gampang. Perasaan, ya bukan perasaan, memang itulah yang Allah berikan kepada kita. Hatinya juga tenang, yang biasa ngarep-ngarep gede biasa-biasa baik, tapi wonge kang udah, ya. Konsumen yang tadinya ditawari beli gelap ujuk-ujuk, cuma tanpa kita sadari ternyata salah satu sebabnya adalah menghidupkan setelah sholat subuh, karena itu lebih cepat dibanding yadribu fil afaqi, yadribu maksudnya
bepergian ya. Bukan yadribu, bukan mukul ya. Iya. Yadribu fil afaq ay yusafiru ya. Bepergian. Untuk mencari rezeki maksudnya. Iya kan kalau sekarang gini, cari rezeki zaman dulu yang paling gampang gimana? Sama sekarang juga begitu. Sekarang kan pakainya online ya. Kalau dulu cari rezeki yang paling gampang apa? Kita wong Cirebon dua apa? Dua terasi, wong Tegal dua apa? Tahu. Kita singkene gawat terasi ning Tegal, dagang terasi, ning Tegal gawat tahu, ning ya dari bufel bepergian untuk mencari, itu paling cepat untuk mendapatkan duit. Nyari tempat yang nggak ada barangnya, kita bawa ke sana, kita dari sana bawa barang yang nggak ada itu paling cepat untuk mendapatkan, paling gampang. Lebih cepat dari itu, yaitu dengan sekian apa cepat dagang online. Lebih cepat daripada dagang online adalah dengan duduk di tempat sholatnya, zikir kepada Gusti Allah, beli usaha, golek orderan mana? Ordernya tak ada dewek. Cuma kadang-kadang kita nggak percaya, bukan nggak percaya. Itu kakek bingung. Itu kebanyakan itu makanya. Itu apa ya dribu filah ni yusafiru fiha, bepergian fiha fil afaq, di dalam semua ufuk lah, maksudnya di dalam semua wilayah, litolabir arzak, untuk mencari rezeki. Karena memang dulu kan yang ngerantau, coba kalau misalnya ningkene kakek kan mau ngerantau, setelah ngerantau sukses, setelah ngerantau jadi, setelah ngerantau dapat duit, ya kan banyak kan begitu. Karena apa? Karena metode paling gampang dia merantau, mentalnya nambah, pengetahuan nambah, sosialnya nambah, ya kan, istilahnya pengalaman nambah kan gitu. Lebih dari itu adalah duduk di musolanya, zikiran sampai, sedangkan kalau bepergian makan berapa jam, makan berapa duit. Walaupun habis terbit matahari, setelah ibadah subuh itu duduk zikir, baca Quran segala macam, habis matahari terbit tidur gitu, walaupun ya. Jadi kadang-kadang begini ya, ini sih ngobrol sedikit resep. Pada akhirnya sih yang namanya kita minta sama Gusti Allah, atau kita zikiran, atau kita minta sama Gusti Allah dengan kayak misalnya begini nih, sholat duha mendatangkan rezeki, ya memang benar sholat duha itu mendatangkan rezeki aslinya. Cuma kan pada akhirnya satu keyakinan kita bagaimana. Yang kedua, ketika kita mendirikan sholat duhanya itu bagaimana. Ya ibarat gampang masakan sayur asem, untuk mendapatkan rasa yang spesial itu kan ada tata caranya, ada urutan masukinnya, ada kadar ininya. Kadang-kadang kita melalaikan seperti itu. Ya, biasanya seperti khususnya seperti itu ada, tapi ya ada minimalnya juga, bukan berarti enggak. Ketika kita sholat duha, walaupun kita beli menghadirkan sholat duha, minimalnya tuh ada. Kita pasti mendapatkan rezeki, sadar tidak sadar itu Allah akan memudahkan. Cuma beda dengan Allah, orang yang memperhatikan dengan tata cara. Ya misalnya bahasa seperti ini, yaqudu fi musallahu, ya mungkin ketika sholat assalamualaikum, kalau bisa tidak geser dari tempat, misalnya gitu, maka prakteknya adalah duduk di tempat yang dia sholat, jangan geser sampai terbit matahari. Coba praktekkan ya, maksudnya iki sih ngobrol, kadang-kadang aku pernah ada salah satu guru ngomong, kalau dipercaya dicoba. Contohnya misalnya ada amalia, setelah sholat Jumat ngamali doa ini selama 7 kali. Dengan tata cara itu ketika dipraktekkan dalam 1 minggu, ya memang Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walaupun nominalnya tidak besar. Berarti kan ternyata ya diijabah oleh Gusti Allah. Apa yang kita lakukan itu dijabah. Yang ngelakuin kan ngarep-ngarep. Ada yang ngarep-ngarep kan jaluk asli sih. Gusti Allah memberikan. Cuma ketika tidak nentu, ya mungkin yang pertama kita benar, yang kedua ada yang batal atau ada yang apa, ada syarat-syarat yang kurang pas kadang-kadang. Tapi yang pasti minimalnya kita akan mendapatkan ketika ngelakoni suatu ibadah, Gusti Allah pasti akan membalas. Nggak mungkin nggak dibalas sama Gusti Allah. Gitu. Jadi yang ngajak keter-keter, berarti kita kudu duduk emang kenen atau ngaji atau bebas. Yang penting menghidupkan antara sholat subuh sampai rasakan nisbah itu. Makanya biar gampang aja suwe-suwe 40 dina be. Maka kita akan merasakan hasilnya. Insya Allah kita akan merasakan hasilnya. Karena apa? Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ketika kita lakukan dengan istiqomah, niscaya 1000 karomah itu lewat. Karena sesuatu yang mustahil dengan adanya istiqomah akan terjadi. Rezeki akan dimudahkan, jodoh ya laka apa-apa, duit rumah laka apa-apa, utang lunas laka apa-apa, kecil. Asal kita yakin kepada Allah Subhanahu. Kenapa ya iku njaluke ning Gusti?
Dudu ning sapa-sapa, dudu ngutang ning batur, dudu ngutang ning jaluk ning wong sugih itu, tapi ning Gusti Allah langsung. Maka itulah terakhir ya pembahasannya ialah menghidupkan antara tiga waktu. Satu mabainal isya'ain, kedua ba'da sholatil subhi, ketiga ba'da sholatil asr. 3 waktu itu bagi orang yang murid ingin jalan di jalan Allah dianjurkan untuk memperhatikannya dan menghidupkannya dengan sebaik-baiknya. Kang, kita itu sibuk, ya minimal pilih salah satu dari 3 itu kita hidupkan dengan ibadah. Ya minimal ya urusan Kang kita sibuk ya Kang kan rezeki ya setelah subuh sedih apa dilakoni begitu. Setelah asarnya ya setengah jam atau apa balik menggawe dodok ning omah ngenteni maghrib kah sembari ngenteni maghrib sembari doa sembari zikir diniati menghidupkan ba'da sholatil walaupun nggak langsung minimal sedikit. Karena sholat bainal isya'ain minimal sedikit kita hidupkan untuk menghidupkan waktu maghrib untuk beribadah kepada Allah. Setelah jadi ibadah sedelat, Kang penting kita ada isya. Makanya orang dulu itu kan nanti-wanti di dalam waktu-waktu setelah subuh. Khususnya pada sewot, orang tua biyen bakat turu te subuh, wah anakku bisa dirotan, bisa disabet. Ya. Ngomong metu minimal kan harus suruh keluar lah. Suruh menggawe atau suruh apa, dolan supaya mendilah. Setelah asar, doli turu, doli apa ya, menghidupkan lah. Khususnya lagi juga baina maghrib wa isya, antara maghrib sama isya. Orang-orang dulu tuh paling hati-hati tuh waktu maghrib isya nggak boleh keluar ya biasanya kan begitu doli metu nyimal ning omah tuh ngaji tak apa ya. Itu memperhatikan waktu itu karena memang di waktu-waktu itu Allah berikan keistimewaan yang tidak ada di waktu lainnya ketika menjaga waktu itu kemudian kan bakal maghrib ditutup pintu doli ngaji ning omah hari beli metu ning tajuk yang ngaji ning tajuk peragat isya sampai itu menghidupkan waktu maghrib bahkan salah satu ulama maka wis maghrib wa isya itu tidak mau ngobrol urusan dunia. Jangan ngobrol urusan itu. Pengen bayar utang engko maning. Aja ngurusi utang. Tapi disewoti. Anaknya yang lapor walaupun anaknya tetap disewoti. Ketika ngobrol urusan menjaga dan menghormati waktu antara maghrib wa isya. Jadi kita belajar dari hal-hal yang katone cilik kita belajar untuk perhatian. Maka insya Allah ketika kita memperhatikan apa yang diistimewakan oleh Gusti Allah pun akan memperhatikan kita dengan memberikan keistimewaan di dalam diri kita. Amin. Allahumma. Sekian saja. Faslun. Wallahu a'lam bishawab. Kang? Doa Kang? Coba. Amin. Yang bujangan itu doanya mandi biasanya. Amin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinna ma'alil putri unta wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahwa bil khairi wa nafta kulla syarr Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal uyun wa qdiyana rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulan munun wa qbir wastur anta akram wa sadar wa salatullahi ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa fi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kiram syurafa wa sahbil masabih wa Allahumma hadina bihudak wa ja'alna liman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la tajalna mimman khalaqa amraka wa asaq hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal wa rasulih lana wa li walidina wa rahmatullahi wa barakatuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fa'al kadzalika biwalidina wa auladina wa ikhwanina wa masyayikhina wa babina wa azwajina aman awsana wa sasana bi du'a birahmatika arhamar rahimin ma salamatu wal afiyati wa ridha bika wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin wa la hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim